Gue pernah tuh nangis hari raya Idul Fitri di sana karena nyari masjid nggak ketemu. Masih inget ibadah itu di Jepang? Yang membuat gue yakin kemana-mana sendirian karena gue berusaha untuk menjadi orang baik. Apa sih yang dicari Bang di luar negeri itu, di negara lain tuh? Maksudnya kalau secara Iya. pemandangan mungkin ada yang sama Kenapa dengan gue kayak Indonesia. gitu ya? Dulu itu mungkin kalau gue boleh backflash sedikit, gue tuh kurang beruntung ya. Gue berasal dari orang tua yang broken home. Iya. Tuh. Nah kalau ya tadi tuh apa? Pantai, laut, Semuanya gue apa suka. namanya? Lendir. Kan kita Semuanya nggak tahu gue ya suka. kondisi Iya. di negara-negara luar ya. Eh, Bebas lagi kan. Kalau yang paling penting itu Oke, kita sudah bersama siapa ini? Kayaknya setelah menutup somasi dia kesini nih. Kita berhasil mendatangkan familiar ya. tokoh yang sangat familiar di Indonesia, yang tadinya membela rakyat, sekarang tetap. Sekarang masih membela rakyat. Tapi ini kayaknya kita sebut Deddy Corbusiernya Lampung ini. Amin rezekinya ya. Bang Deddy. Om Ded. Iya. Bang Deddy. Iya. Bang Deddy Sulaimawan. Betul. Bang Deddy Sulaimawan yang dikenal dengan dosen traveler. Ya, dosen bertualang. Tagline-nya dikenalnya dosen Bertualang. Bertualang. Ya. Kenapa, Bang? Dosen bertualang. Yang ngasih nama itu netizen ya zaman dulunya. Karena kan gue profesinya sebagai dosen, ngajar aja gitu. Tapi hobinya jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya itu mungkin kelewat batas. Jadi nggak kerasa udah 30-an negara, 22 provinsi. Akhirnya kalau ada yang nanya, Bang Ded mana? Yang dosen mana? Dosen bertualang. Sampai sekarang gitu. Akhirnya di undang-undang podcast, narasumber, bintang tamu, gestar, kebetulan trainer juga. Ya. Tagline itulah yang disebut dosen bertualang sampai sekarang. Ya sudahlah. Ini kontradiktif tapi ya. Kalau dosen itu kan biasanya lebih kelihatan akademis, Iya. di kampus. Ini Ini aneh. bertualang. Dosennya aneh. Tapi Berarti sering ninggalin mahasiswa nih. sering, tapi ninggalin yang berkualitas. Artinya kalau keluar sana pun itu agendanya agenda yang berkualitas. Tapi jangan khawatir karena walaupun dosen, tapi gue dosen bersertifikasi. Sudah ada Sudah sertifikasi. bersertifikasi, ya. Sudah ada NIDN, ada home base-nya, ngajarin di beberapa kampus. Dan kebetulan karena akademisi yang praktisi, karena gue experience juga di konvensional, dari staff, supervisor, kepala seksi, kepala bagian, manajer, sampai direktur sudah pernah. Jadi akademisi yang praktisi. Jadi akademisi plus Akademisi yang praktisi. praktisi. Ya. Saya belum terlalu lama mendengar nama Bang Deddy ini. Awal-awal, sekitar awal 2015 kalau nggak salah. Hanya dengar ya, tapi belum pernah ketemu sampai sekarang. Baru sekarang ini, Bang. Iya, main Instagram tuh 2017 malah. Saya itu hanya dengar nama waktu itu. Oke. Ada cerita teman-teman gitu tentang Bang Deddy. Kerjanya jalan-jalan. Installnya bagus-bagus ya. Kerjanya jalan-jalan tapi jadi dosen. Ini sangat kontradiktif. Saya selalu mikir, dosen itu kan kayaknya aktif, harusnya Iya. mengajar gitu. Nah, tadi ada bahasa jalan-jalan yang berkualitas. Apa yang didapat setelah berjalan-jalan itu? Iya, sebenarnya kan waktu itu kerjanya itu di konvensional ya, jadi manajer HRD di Tribun Lampung waktu terakhir ya. Kemudian sambil ngajar yang Sabtu Minggu. Tapi ternyata lolos sertifikasi dosen, sehingga harus mengajar yang reguler. Jadi nggak bisa tuh kan ngajar reguler dengan yang kerja Part time. yang full. Jadi kan Full. Oh, digabung gitu. iya nggak bisa kan, jadi harus ada yang dikorbankan. Berarti sudah dapat home base gitu ya? Ya, jadi akhirnya memilih menjadi seorang dosennya, konvensional ditinggalkan. Kemudian sambil mengajar itu, nggak sengaja nih jadi influencer. Nah, Jadi travel influencer. dari yang mana jalan, tuh singgungannya tuh? Iya, jadi dulu sambil kerja, gue cerita dari SMA dulu nih ya, biar enak ya. Boleh. SMA-nya SMA 9, karena ranking masuk Unila tanpa tes. Di Unila juga dapat beasiswa, sambil kerja juga, salah satu wisudawan terbaik Unila, sehingga pada saat kuliah itu duitnya agak banyak. Ya. Duit sendiri maksudnya, Duit nggak bisa sendiri, orang tua. Jadi beasiswa? Iya, beasiswa sambil kerja. Jadi kuliahnya seriusan, IPK sering 4 dulu. Ya, jadi
kuliahnya seriusan, tapi Sabtu Minggu gue jalan-jalan sendirian, solo backpacker. Oh. Ke 0 km Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu lompat-lompat. Pokoknya itu ada duit berangkat, sendirian aja. Sendirian, sendirian, bawa ransel gitu, bermodalkan, zaman dulu belum ada handphone ya, pakai peta aja gitu. Pokoknya pemberani banget lah. Terus, Mulai 2000? dari zaman kuliah itu. Iya, sudah mulai. Bahkan kalau hobi naik gunung itu sampai diusir bokap. Karena setiap Sabtu Minggu pulang-pulang tuh badan udah hitam metalik, udah bau monyet, Iya, gitu iya. kan ya. Dibantingin pintu, gitu. Akhirnya tidur Pak teman, gitu. Nah, tapi itu kan kayak passion. Passion. Passion kan nggak bisa di... Justru karena itu tadi makin terpacu. Iya, terus gibah lah gue sama temen gue. Ngapa ya bokap gue nih kok ngusir gue, gitu. Maksudnya, gue kan nggak narkoba, nggak maling, nggak berantem. Kenapa? Setelah dipikir-pikir, mungkin dia nggak suka kalau anaknya buang-buang waktu, gitu. Tanpa hasil, badan capek, naik gunung, ngapain. Akhirnya gue berpikir nih, gimana caranya supaya orang tua support gue. Gue bilang, dari passion tadi. dari passion tadi. Gue bilang, Pak, kasih waktu Dedi 6 bulan, pokoknya percaya aja, kalau nanti 6 bulan nggak bisa menghasilkan apa-apa, Dedi ikut kata Bapak. Selama 6 bulan itu, lu mau tau nggak gue ngapain? Apa itu? Gue kursus bahasa Inggris, gue kursus bahasa Perancis sama teman-teman gue. Selama 6 bulan itu? Iya. Tujuannya adalah apa? Untuk menjadi seorang tour leader, tour guide yang profesional, yang bisa bawa bule-bule datang dari luar, kita antar ke ujung-ujungnya Indonesia. Dapat duit kan? Jadi kita tuh kerjasama dengan kehutanan, konservasi. Soalnya kalau bule-bule datang itu kan dia cari tempat-tempat yang nggak pernah dijamah manusia. Ya. Nah, terus kita belajar bahasa Perancis dulu di Lampung belum ada yang bisa bahasa Perancis. Kita minta tolong Romo waktu itu ya, ada orang di gereja dia bisa bahasa Perancis, dia kasih fasilitas juga untuk diperkenalkan native speaker dari Perancis. Dan pada akhirnya kita bawa turis-turis itu kan gue dapat duit. Beliin baju koko, sarung, kasih ke bapak. Nah, Pak, nih Pak, apa ini? Kemarin dapat duit dari naik gunung jalan-jalan. Emang ada duitnya? Kata dia. Ada. Nah, dari situ setiap Sabtu Minggu gue biasanya dimarahin, ini kok nggak berangkat gitu. Aman kan? Setelah 6 bulan tapi itu benar tuh? Iya beneran terjadi. Jadi gue menikmati bener duitnya gitu. Jadi udah kemana-mana juga. Jadi zaman dulu tuh di Lampung tuh belum ada traveler, kami udah kemana-mana, geng kami itu. Ke tempat-tempat yang belum terjamah. Belum booming kayak sekarang nih? Oh solo belum, traveler, dulu kan belum ada terus handphone. Gunung sendiri Iya, gitu. foto itu dicuci masih yang klise itu. Ya. Iya. TNBBS dan Danau Menjuku, macam-macam lah. Nah, akhirnya terbranding dengan sendirinya. Suka bertualang, ekspor. Duit gua agak banyakan dikit, gua keluar negeri. Ke Singapura, Asia Tenggara, Malaysia gitu. Nah, Atau biasanya hari ini nggak nyari promo-promo gitu? iya, kita karena duit sendiri zaman dulu kan. Jadi sebelum berangkat tuh cari tiket promo dulu, di-keep. Dan sering juga udah dapat nggak berangkat karena tumburan kerja. Ya, Angus, itu resiko lah ya, tapi kan murah gitu. Nah, ke arah-arah sini akhirnya malah terendorse. Contoh kemarin misalnya ke Turki gitu. Terus Bang Ded minjem fotonya ya, kita mau buat program Winter Turki 10 hari bareng Travel by Dedi, dosen bertualang gitu. Nah, tugas gua ngapain? Ya lu ngevlog aja, ngevlog promo. Pokoknya bawa badan aja deh. Ntar kalau di sininya aman gitu. Uang saku juga ada. Oke, kita balik lagi ke sebelum itu. Hmm. Sebelum jauh nyeritain keliling-keliling nih, Bang. Ya. Awal passion itu memang berbeda dengan keinginan orang tua bekerja. Harusnya Bang Dedi pingin, orang tua pingin Bang Dedi jadi ini, Bang Dedi pingin ini gitu. Iya. Itu emang sangat sangat jauh. Orang tua tuh nggak pengen ngelihat gue itu kayak luntang-lantung naik gunung kurang kerjaan gitu loh. Ya maksudnya kalau pulang sekolah capek ya tidur aja. Ngapain harus ke gunung nyapain badan, pulang nggak dapat apa-apa. Gitu. Ya karena ini kan berhubungan kadang-kadang kan ada anak yang sebenarnya kalau ngikutin passionnya dia merasa bisa gitu, tapi kadang-kadang tidak didukung. Nah ya. itu contoh gue tuh. Iya itu. Caranya adalah menghadap secara langsung, ngomong, minta waktu, buktikan. Gitu ya. Iya, kalau terbukti kan sampai sekarang malah disupport. Nggak ngelawan orang tua nih. Enggak ngelawan. Tapi dalam waktu time management yang kita minta itu, kita fokus di situ semaksimal mungkin. Dan kita fair, kalau selama 6 bulan itu kita memang nggak menghasilkan sesuatu, ya udah ikut kata orang tua.
Ya, itu di situ poinnya ya. Dan pada akhirnya, Ndro, dari semua profesi yang gue miliki sekarang, penghasilan terbesar gue dari traveling, dari dunia traveling ini. Menjadi brand ambassador beberapa produk, itu bukan karena gue dosen, bukan karena gue apa, tapi karena gue seorang traveler. Traveler. Iya. Nah, tapi juga ini langsung tadi dosen. Ya. Berapa tadi? 6 kampus. 6 kampus. Ya. Maksudnya satu kampus yang home base, 5 kampus yang Ya, dosen praktisi. satu kampus yang home base karena NIDN-nya di situ, Serdosnya di situ. Kemudian yang lainnya DLB atau praktisi. Nah, tanggung jawab itu meninggalkan mahasiswa atau Oke, ada dua nih. boleh Jadi pada izinnya gimana dari kampus? Jadi pada saat di dosen yang pertama, yang dosen tetap itu kan ada jabatan struktural, ada dosen saja. Ya. Nah, ya. kalau jabatan struktural itu kewajibannya adalah standby dari jam 8 sampai jam 5, jam 7 atau jam 4 dan mengurusi semua kegiatan kampus. Ya. Nah, gue setiap dikasih jabatan struktural, gue nggak pernah mau karena memang gue nggak bisa diikat. Iya, iya. Nggak bisa diikat. Gue maunya hanya ngajar, tapi jangan yang banyak-banyak. Di jamnya itu aja? Iya, tapi jangan yang banyak-banyak. Jangan banyak-banyak juga? Iya, jangan banyak-banyak. Kemarin itu kan ada beberapa kampus yang merangkul, ini 21 SKS, ini salarinya gitu, sekian, full, tapi harus standby. Gue mohon maaf Bapak, bukannya tidak mau, tapi memang saya bukan milik satu orang, saya milik banyak orang, dan saya terikat beberapa kontrak yang lain. Terbukti terbukti dengan saya bersertifikasi. Saya juga seorang trainer saya sudah bersertifikat juga, kemarin sudah ASEAN Toolbox, jadi udah bisa di 10 negara gitu. Terus nanti Bapak boleh buktiin gitu. Jadi minta jam ngajarnya pun jangan yang banyak-banyak gitu. Karena kalau lagi kebetulan kan asesor pariwisata juga, Nindro. Asesor ya. Iya, kalau lagi rame, lagi banyak nguji sertifikasi, bisa sebulan gua nggak pulang. Nah, kalau dapat jam itu? Di Indonesia, keliling Indonesia. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya diskusi dengan kaprodinya. Saya ada keliling Indonesia atau keluar negeri di bulan-bulan ini. Bisa nggak jam ngajar saya dikasih dulu sama yang lain, saya ngajar yang ini aja setelah saya pulang. Itu masih bisa dikondisikan. Masih bisa lah ya dicari. Masih bisa aman. Karena kan nggak banyak-banyak. Iya. Nah, kita kayaknya seru juga ini. Masa 30 berapa negara, Bang? Sekarang baru 30 negara. Iya, 35 Masa nggak ada lah. cerita menarik, Bang? Apa, Bang? Cerita menarik. Banyak. Yang paling diingat. Banyak ya. Setiap negara itu punya ceritanya masing-masing. Nangis sudah pernah, mau mati sudah pernah, kelaparan sudah pernah, macam-macam. Oh, itu pakai dana sendiri itu? Jadi jalan-jalan tuh ada yang dana sendiri, solo backpacker, ada yang cost sharing. Co-sharing sama teman, iya. Beberapa orang tuh barengan. Co-sharing itu bisa 2, bisa 3. Sama beberapa orang yang nggak dikenal juga bisa begitu. Kemudian yang ketiga tuh open trip, ramean. Ya. Yang keempat emang endorse. Emang gua kesana nerima penghargaan atau ngasih materi atau memang tugas ngevlog. Gitu. Bener-bener emang bayarnya semua dibayarin gitu ya? Hanya bawa badan dan dikasih duit. Iya. Nah, Udah kalau yang sini ya. dari pertama nih, yang biaya sendiri. Pengalaman di negara apa yang paling? Gue pernah di Jepang, Korea, dan Jeju sebulan, nggak pulang-pulang. Itu banyak cerita sih. Pernah juga di Thailand, Kamboja, Vietnam, itu bulan puasa sampai Lebaran. Gue pernah tuh nangis Hari Raya Idul Fitri di sana karena nyari masjid nggak ketemu. Masih inget ibadah itu? Yang membuat gue yakin kemana-mana sendirian karena gue berusaha untuk menjadi orang baik. Karena prinsip gue harus jadi orang baik pasti dipertemukan dengan orang-orang baik. Kalau nggak ketemu dengan orang-orang baik, gue lah orang baik itu. Gimana tuh nyari masjid ceritanya? Jepang, Thailand, Kamboja, Vietnam, tiga negara tuh ya. Itu gue sendirian dari Lampung. Biasanya kan kalau kita upload di WhatsApp gitu, gue mau ke sini, nanti ada orang yang nggak dikenal gitu, misalnya, gue juga mau ke sana, boleh nggak bareng ketemu di sana gitu. Kita ketemu di Thailand tuh berempat gitu ya. Tertukeran, lu ke Kamboja dulu, gue ke Vietnam dulu gitu. Ntar tukeran saling kasih informasi. Tapi tetap sendirian? Bisa sendiri, bisa berdua gitu ya. Yang di Vietnam itu gue inget banget, hari raya, kan gue yang namanya hari raya pasti sholat Idul Fitri kan, setahun sekali. Itu mungkin karena minoritas dan gue juga tinggal di tempat yang memang jauh. Bukan di kota? Iya, jadi nyari masjid itu sulit. Waktu itu sempat
zaman dulu itu belum ada Google Maps Ya. gitu ya, susah nyarinya ya. Jadi tuh sampai diantarin sama orang yang beda agama juga gitu. Begitu sudah dapet ya udah selesai gitu ya. Sempet nangis juga, nyesek gitu karena eh, baru kali ini gua nggak sholat gitu. Tapi mudah-mudahan ya mudah-mudahan Allah dengar niat gua gitu ya. Tapi itu memang niat pulangnya lama atau pas saat itu belum bisa pulang gitu pas Karena memang niatnya lama. Karena memang waktu itu kan sebagai seorang dosen kan harus ngatur jadwal juga. Ada beberapa waktu yang libur, itu panjang, gua hajar ya. habis tuh biasanya. Setelah ujian tuh. Iya, nggak pernah yang namanya kalau libur tuh gue standby. Pasti sebelum libur tuh udah cari tiket. Wah, jadi begitu tek langsung berangkat gitu. Kalau gue lupa di daerah mana yang dingin banget ya, Korea kayaknya ya. Itu pernah yang dingin banget itu. Jadi gue waktu itu sampai ada yang meninggal karena badai salju gitu. Jadi gue udah dibungkus baju ini 7 lapis pakai kaos gitu. Ini juga udah berlapis-lapis, tapi pala gue kan botak. Ngebungkusnya pakai apa menurut lo? Itu kerasa banget dinginnya. Pakai ini Apa? namanya kayak hoodie gitu. Gak mempan, itu hoodie cuma 1 lapis. Kan katanya kalau dingin yang penting kupingnya ditutup. Kerasa banget dinginnya. Jadi Pakai apa salju tuh indah, tapi kalau sudah terlalu dingin tuh menyakitkan. Pernah juga gue di salah satu bandara, kan namanya backpacker tuh kan smart traveler with low cost. Jadi kalau ada yang murah, kenapa harus bayar? Gue tidur di alun-alun pernah, di taman pernah, kantor polisi pernah, di bandara sering. Pernah tuh di bandara, udah di salah satu negara, udah pakai nyusun tas, udah mau selonjoran, diusir gue. Ternyata bandaranya nggak buka 24 jam. Begitu keluar yang salju itu. Wah, cari penghangat itu susah. Dan macam-macam ceritanya ya. Iya, itu kan sebenarnya bahasa kita ini culture shock ya. Iya. Artinya yang sesuatu yang sama sekali belum pernah kita alami di Indonesia. Nah, untuk ke sana waktu itu lo belum ada persiapan atau gimana tuh? Jadi Atau jalan aja gitu. Gua tuh termasuk salah satu orang yang pemberani. Jadi kadang-kadang gini, sampai sana, bandara sana, tuh gua duduk, hari ini gua kemana ya? Gitu. Hari ini gua kemana ya? Nginep di mana, ngapain ya? Habis itu gua pergi aja dulu gitu. Karena rata-rata orang sekarang itu kalau mau pergi mateng kan nginep di bikin plan dulu. Oh, ini hari ini ke sini. Iya dong, sini, kita kan sini, belum sini, tahu sini, kondisi sini. negara itu kayak mana, ada perang atau Iya. tidak. Kalau gue yang penting udah dapat tempat penginapannya, terus sampai sana ya udah. Jadi nggak terikat sama waktu, mau bangun jam berapa, mau kemana dulu. Jadi free bener, bebas gitu. Bebas benar. Bebas dalam arti kata itu kalau kita ikut open trip itu kan ada jadwal jam 7 ke destinasi ini, jam 8 ke sini. Kalau itu bebas. Apa sih yang dicari Bang di luar negeri itu, di negara lain tuh? Maksudnya kalau secara pemandangan mungkin ada yang sama dengan kenapa gue kayak Indonesia. gitu ya? Dulu itu mungkin kalau gue boleh backlash sedikit, gue tuh kurang beruntung ya. Gue berasal dari orang tua yang broken home. Iya. Ya jadi mereka pisah gitu. Terus mungkin kalau teman-teman yang lain yang nasibnya sama, mungkin jalurnya beda. Mungkin dia pelampiasnya dengan cara yang lain. Tapi gue pelampiasan gue adalah dengan cara jalan tadi, dengan pergi, menenangkan diri, kemudian ibaratnya itu ngadu sama Tuhan gitu. Kenapa gue seperti ini gitu. Di jalan tuh seperti itu tujuannya gitu. Tapi ternyata setiap perjalanan itu gue banyak melihat bahwa betapa gue tuh orang yang beruntung. Masih banyak orang-orang yang beruntung yang berada di bawah gue gitu. Jadi pada akhirnya setiap perjalanan itu adalah pembelajaran buat gue gitu. Dan pada akhirnya gue menerima semua keadaan itu, berdamai dengan keadaan. Tapi begitu udah kena asiknya, nagih jalan-jalan itu. Iya, sampai sekarang pun nggak bisa gue diikat di salah satu perusahaan, diikat gitu untuk standby gitu, karena sudah dapat penghasilan yang dari jalan-jalan. Kemarin juga baru meeting tuh 2 hari yang lalu, mau ke 3 negara jalan-jalan gratis juga gitu. Nah kalau ya tadi tuh apa, pantai, laut, semuanya gue suka. Apa namanya, lendir. Semuanya kita nggak tahu ya suka, kondisi iya. di negara-negara luar ya. Bebas lagi kan. Kalau yang paling penting itu adalah semakin ekstrim, semakin adventure, gue semakin suka. Ekstrim tempatnya, lokasinya. Iya, jadi bukan wisata belanja. Iya. Oh. Bukan wisata belanja. Jadi
Makanya jarang banget gue dari luar negeri itu bawa oleh-oleh itu jarang banget. Karena gue bukan ke wisata belanja. Gue lebih Karena minim juga budgetnya. Ya? Iya, jadi kalau masang status gitu lagi di sini, Bang oleh-oleh, gue aja makan belum tentu hari ini gue bilang gitu kan. Jadi ya bukan wisata belanja. Jadi semakin yang contoh kayak misalnya waktu ke salah satu tempat di Vietnam yang ada orang dibantai itu yang masuk terowongan segala macam, gue suka-suka kayak gitu, yang sejarah gitu. Tapi artinya saya juga punya bang teman yang memang kayak mungkin kayak abang, tapi kayaknya belum terlalu banyak deh negara. Tapi itu dia setahun cari tiket gitu ya untuk berangkat tahun depannya. Tapi saya lihat sih sebenarnya saya nanya gitu apa yang dicari gitu. Kalau dia cuma ke sana main terus pulang, ada nggak kayak misalnya niat mencari pasangan gitu-gitu atau niat menetap di sana gitu setelah melihat kondisi negara ini? Kalau netap di sana enggak karena ya? gue udah pernah dapat beasiswa untuk di sana, tapi gue enggak ambil karena lidah gue tuh deso. Jadi gue tuh keliling Eropa 3 kali, di Jepang sebulan tuh kangen masakan Indonesia. Jadi kayak tersiksa gitu gue, kangen somai, pempek, soto, cilok, lontong, uduk, sambel gitu. Perasaan gue di sana tuh makanannya tuh mewah gitu ya, warnanya bagus, tapi kalau dimakan kok kayak ada yang kurang gitu. Mungkin karena rempah kita kaya ya. Iya, Gitu. kebiasaan dengan rempah ya. Ya jadi gue memutuskan untuk nggak tinggal di sana. Ngebandingin nggak bang? Negara ini sama Indonesia, negara ini sama Indonesia. Itulah pasti itu. Belajarnya di situ lah. Contoh kayak di salah satu negara, kita kalau di tangga jalan tuh kan rebutan aja. Kalau di sana tuh tangga jalan di sini, yang ini kosong, ini buat orang yang lari gitu kan. Jadi gitu ternyata. Iya, culture shock sama kan itu. sering orang ngomong nih. Ini kalau di negara ini kayak gini bagus, di negara Indonesia plus 62 begini. Itu benar nggak sih bang? Maksudnya emang lebih bagus kondisi di sana, aturan plus minus lah. Indonesia tuh kaya loh. Jadi iya, kalau gua ke sana ngeliat yang indah, gila Indonesia lebih indah loh sebenarnya. Iya. Masyarakat Indonesia tuh lebih santun. Kita kalau di beberapa negara tuh senyum dikira siapa? Aneh, Pak. Aneh. Jadi kalau di Indonesia tuh masih yang Pak? wah. Kita nggak bisa kayak Pak, gitu nggak bisa ya? Iya, sulit. Siapa ini? Iya, nggak semua negara begitu. Gitu. Iya, maksudnya kan ada sering denger nih, ini lebih baik di sini, lebih baik di sini gitu. Itu gimana kita membandingkannya? Kalau gue melihatnya itu sebagai pembelajaran ya, bahwa kalau di contoh tentang masalah sampah gitu ya, di Jepang masalahnya sampahnya sangat disiplin gitu ya. Kalau kita melihat di sini buang sampah ya mau plastik, mau apa tuh ya buang aja. Di sana kan sudah ada garbage separation, blue for apa, red for apa, yellow for apa. Belajar kayak gitu. Ini bisa kalau diterapin di satu kampung kayaknya keren banget loh gitu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa diambil. Artinya kita ambil untuk bisa diterapkan. Iyalah. Atau budaya kita sebenarnya juga lebih baik dari budaya Indonesia tuh kaya akan budaya, adat istiadat, bahkan bisa lebih kaya dibanding mereka. Alam kita pun lebih indah. Memang terkadang SDM kita yang perlu ditingkatkan lagi kapasitasnya gitu. Nah kalau misalnya dari sisi wisata, kan banyak di sana ya, ada wisata alam pasti kan, wisata sejarah. Apa yang membedakan penanganannya atau pengelolaannya dari wisata-wisata di Indonesia? Oke, sebelum gua jawab, Indonesia itu adalah salah satu negara yang terindah di dunia. Oh, dari setelah 30-an Pulau Sumba itu dinobatkan sebagai salah satu pulau terindah di dunia. Yang bilang bukan orang Indonesia loh, ada majalah Jerman yang bilang gitu ya. Yang OPLA-nya bisa sampai 5 juta gitu. Terus dibandingkan dengan negara lain, nggak kalah Indonesia, indah-indahnya itu nggak kalah. Nah, tapi yang gue bilang tadi adalah mungkin SDM-nya yang perlu ditingkat lagi kapasitasnya. Mungkin kalau di sana sudah aware tentang kedisiplinan, kebersihan. Makanya gue di sini pun sebagai seorang asesor pariwisata, yang sekaligus trainer juga, yang memang sudah diberikan pendidikan oleh Kemenparekraf, gue juga trainer untuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata di banyak kabupaten dan di kota di Bandar Lampung. Jadi gue ngasih materi tuh tentang bagaimana destinasi wisata, tentang tata kelola homestay, Sabta Pesona, kemudian tentang handling komplain, service excellent. Sulit nggak mengubah mindset pengelolaan? Butuh proses. Yang penting mereka diberi kesempatan, gitu kan. Kebanyakan dari teman-teman pengelola dan destinasi wisata ini juga kan
bukan di bidangnya. Apalagi pada saat mereka pandemi kemarin, bro, kan mereka tiarap semua gitu. Ini udah mulai bangkit lagi nih. Pandemi kemarin kita nggak jalan-jalan juga. Gue inget banget ada 21 job jalan-jalan, separuhnya luar negeri. Pandemi. Iya, sebelum pandemi. Oh, sebelum. Gue inget banget tuh, sehari 600.000 gue dibayar untuk luar negeri. Oke. Yang dalam negeri sehari 400.000. Terus begitu besoknya pandemi, yang 21 ini, itu ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Berarti bukan dihapus Rata-rata seperti oke. itu ya. Pandemi kan lama tuh. Begitu pandemi selesai, yang ini udah ada yang tutup, travelnya udah ada yang buka usaha baru. Sepanjang 2 tahun ini. Iya, jadi mereka juga luar biasa. Nah, makanya pada saat kemarin tuh gue dapet endorse yang ke Turki itu, ya alhamdulillah berarti sudah mulai menggeliat lagi. Karena kan pada saat di endorse itu kan, berarti kan gue free, nggak perlu bayar. Ada yang baru juga tuh. Ada yang baru juga muncul. Jadi pariwisata itu dia dinamis. Ya. Gitu. Ada yang tutup, kayak kafe ada yang tutup, ada yang buka. Tutup, ada yang buka gitu. Tapi kalau misalnya kita di endorse gitu, kita ikut aturan mereka nggak? Kan kita kan biasa traveler sendiri nih, mau kemana bebas, mau nyari dunia yang hitam, putih, abu-abu. Nah, ini diatur. Pada saat gua di endorse itu, kan ingat basic gua adalah tour leader. Terlihat. Gua tour leader yang betul-betul praktisi, yang betul-betul bawa tamu, kemudian ditambah dengan gua pemegang sertifikat kompetensi tour manager gua punya, tour leader gua punya, city tour gua punya, travel consultant gua punya, kemudian overland gua punya, ditambah lagi gua punya sertifikat asal pariwisata. Akhirnya gua kan lengkap ilmunya di sini. Jadi pada saat gua di endorse, gua bilang, tugas gua kan sebenarnya hanya ngevlog nih, main-main aja, tapi enggak, ntar lu gua bantu. Jadi ilmu tour leader gue keluar semua di situ. Jadi kayak kerja yang dibayar, kayak main-main yang dibayar gitu. Dan gue harus ikut jadwal mereka lah, nggak mungkin gue sembarangan. Bahkan gue ambil alih gitu. Kalau ada yang kurang-kurang gue ambil alih. Merasa tersinggung nggak mereka? Oh enggak, malah happy dong. Malah happy dong, ya. Jadi kayak contoh kemarin. Udah kita bayar ngatur-ngatur nih gitu. Enggak, jadi gue bukan ngatur sih, lebih kepada ada hal-hal yang kurang. Gue ambil alih di sini. Lu tenang aja, aman. Gitu. Kayak kemarin misalkan. Malah kita backup ya. Iya, ke Turki itu ada nenek-nenek yang ikut 3. Nenek-nenek. Jadi gue bilang, khusus nenek-nenek gue yang handling. Wah, jadi gue yang bawain, hujan gue yang payung, ya segala macam bla 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 gitu. Terus, karena butuh penanganan khusus. Iya, jadi lu urusan yang lain, gue ngurusin ini gitu. Asik kok, asik banget. Jadi nggak pernah ada konflik, nggak berantem, karena memang kita passionnya di situ. Jadi setiap ketemu masalah pun kita tuh langsung fokus kepada solusi, nggak yang pening pala apa sih, nggak ada, ya? Iya biasa aja gitu. Karena kalau tujuannya wisata terus ribut, jadi aneh dong. Orang setiap ketemu masalah gini, gue udah pernah yang lebih parah dari ini, tenang aja ya, udah gitu. Nah, kalau bedanya diatur atau bareng sama tour travel, sama backpacker sendiri kan pasti beda ya Bang? Beda banget, karena kalau dengan tour itu kita sudah punya rundown, sudah ada itinerary yang harus dipatuhi. Bahkan kita harus hadir lebih awal. Bahkan misalnya begini, kalau lu dapat endorse satu negara, ternyata ada satu tempat yang lu pingin banget, tapi nggak ada dalam rundown nih. Nah itu gimana? Kan gue udah dibayar sama mereka. Oh, tetap kita ikutin aturan. Gue ikutin mereka, kecuali misalnya kayak gini. Gue bilang nih sama dia, gue pengen ke sana lo, bagusnya gimana ya yang nggak terlalu mengorbankan. Oh, gini aja Bang. Pernah kayak gitu kok. Abis makan siang kita nggak ada jadwal istirahat semua. Bahkan ada waktu 3 jam tuh kalau mau explore. Aman. Itu ambil, jalan ya. Dan nggak kekurangan temen kalau kayak gitu. Maksudnya kalau contoh keliling Indonesia aja gitu ya, tinggal update status WhatsApp aja, lagi di NTT gitu misalkan, atau di Rote atau mau traveler sana, langsung. Bang, lagi di sini Bang ya, meet up gitu. Seru kok, asik. Seru ya Bang. Iya. Tapi artinya ini nggak sih ada kayak semacam apa ya, bukan anekdot ya, ada bahasa sih, ada gium. Seorang petualang itu adalah seorang penyendiri sebenarnya pada dasarnya. Bener nggak kayak gitu tuh Bang? Yang sebenarnya dia nggak mau berinteraksi dengan orang ramai sebenarnya, dia pengen menikmati. Apalagi yang solo backpacker ya. Iya, dia menikmati diri sendiri gitu. Gue bisa ambil poinnya. Jadi gini, sebenarnya pada saat kita sendirian itu kita betul-betul bisa menikmati perjalanan itu.
pada saat gue solo backpacker, wah guys gila, duduk di tengah padang savana gitu sendirian gitu, betul-betul bisa ngomong sama yang di atas, ya Allah terima kasih dikasih sehat, masih bisa bernafas, dikasih kesempatan untuk melihat ini, merenung, berdoa, bersyukur. Tapi lu kebayang nggak kalau kita berlima, habis sana langsung, hai guys, Iya. oh foto segala macam, hilang tuh yang ritual-ritual seperti tadi. Gitu. Nah kalau gue pribadi, gue fleksibel aja, sendiri ayo, berdua oke, ramean juga asik aja. Karena masing-masing porsinya itu punya keindahannya masing-masing. Terus gitu loh. Jadi akhirnya maju mundur, maju mundur, maju mundur, ya udah. Kalau gue kan Sendiri aja udah gitu. gue sendiri aja. Sampai sana kan gue gua mandi, gue nggak mandi, mau nggak makan, nggak ada urusan. Iya. Sampai sana gue inget kok, sampai sana itu eh, apa namanya, gue sewa motor, gue kayaknya diikutin sama bukan begal apa ya, orang kayak mau kayak ngerampok gitu ya, zaman dulu tuh ya, gue kebut aja sama gue, wah udah sih, gue pikir laki-laki mah diperkosa nggak bunting gitu, ya. Kalau gue mau dirampok juga gue nggak ada duit, apa tuh kalau gue mau digebukin salah gue apa? Tampilannya masih emang Iya, gue nggak pernah. traveler yang lagi Iya, kelihatan traveler, kiri gitu. traveler gembel lah gitu. Cuman kan kalau di Uber pakai motor kan deg-degan juga gitu. Nah, Tapi benar-benar memang susah nyari temen dari Lampung waktu tahun-tahun susah. Makanya kebanyakan teman-teman tuh yang dari luar Lampung dulu ya. malah ya. Iya, jadi kita ketemu di situ meet up gitu, ntar kenalan, terus apa namanya? Kadang-kadang tukar informasi, lu ke ini dulu, misalnya ke Malang dulu, gua ke sini, ntar di sana gimana? Bayarnya berapa? Gitu. Tapi tadi kan lebih banyak cerita yang bagus-bagus nih, Bang. Ya, Nggak mungkin lah tidak mencicipi kondisi-kondisi yang banyak. ekstrim, Banyak. yang nakal gitu saat traveling. Apalagi sendirian, bebas mau kemana begitu. Sendirian berdua pun pernah ke tempat-tempat yang nakal. Heeh. Nakal daerah kata gini, contoh gue pernah loh sama istri gue itu Oh, travel bareng nggak? bareng gitu. Waktu itu lagi keliling Eropa, kita ke salah satu tempat yang memang seks di sana dilegalkan gitu. Jadi kita ke lorong gitu, kalau di Bambu Kuning kan manekin gitu ya. Itu orang hidup gitu kan ya. Terus sepanjang itu udah sex toy semua. Saya tahu itu ya. Iya. Ada merah-merahnya. Iya, betul banget ya. Itulah pokoknya Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, dan itu memang legal di sana gitu. Tapi kan memang kita tidak boleh foto, kita boleh apa. Terus kita di sana hanya ya, oh begini gitu loh. Oh ternyata coba yuk masuk ke tokonya gitu. Mau beli nggak? Mau apa yang mau dibeli? Lihat dulu aja gitu kan. Lihat gitu. Terus apa namanya? Oh ternyata begitu. Terus ngeliat orang itu secakep itu kalau di Indonesia udah jadi apa gitu ya. Tapi kalau di sana begitu gitu. Dan ya tidak harus mencicipi lah. Yang penting tahu saja. Curiga nggak istri? Kok tahu ya arah-arah ke sini gitu? Karena sama dia jadi aman ya. Terus Tapi kalau lagi setelah dari sendirian situ belum nggak boleh ke situ, harus bareng gitu kan. Kalau pas lagi sendirian belum pernah nih. Kalau ke sana itu kalau ke tempat-tempat yang itu biasanya sama temen. Bisa berdua, bisa bertiga. Jadi buat seru-seruan aja. Seru-seruan. Jika ada live show-nya apa segala macam ya buat ketok-tawa aja gitu. Apa yang membuat akhirnya lu bener-bener yang kayak Indonesia lebih baik dari negara-negara lain? Secara culture ya, terus keramah tamahan. Food is the best. Makanan kita tuh terbaik banget. Udah keliling 30 negara. Aduh, iya dong. Rendang aja makanan terenak sedunia kan. Diakui ya. Terus kalau mau nakal-nakal sebenarnya nggak perlu di sana, di Indonesia juga ada sih. Kayaknya gitu-gitu aja. Iya, ya. cuman lagian kalau gue kan bukan tipikal nakal sih, Ndro. Iya. Gue ngerokok juga enggak, Ndro. Enggak, gue ngopi juga enggak, ngeteh juga enggak. Gue olahragawan gitu. Jadi kalau mau nakal-nakal tuh mikirnya tuh panjang gitu, takutnya nggak sehat, nggak apa segala macam. Gue juga sekarang kan duta donor darah. Yang pasti butuh fisik prima juga ya, Bang, untuk keliling-keliling itu, Bang. Banget, gue bawa ransel yang berapa liter itu, boy. Tinggi banget itu. Jadi orang kadang-kadang ngelihat gue tuh kayak pakai doping, kok nggak ada capeknya gitu. Terus dia orang udah geletak capek gitu ya. Gue masih kemana lagi gitu. Gimana cara ngejaga fisik itu, Bang? Gue kan kebetulan brand ambassador Paramita Biolab klinik laboratorium juga ya. Jadi gue udah dicek tuh dari bukan ujung rambut karena gue nggak punya rambut ya, kepala sampai kaki. Jadi cek darah lengkap, urin, paru-paru, jantung, tempelin ini sampai ke kabel-kabel lari, HIV, kanker, asam urat, kolesterol, semuanya
gue bersih. Narkoba berani, tapi HIV kadang nggak berani. Gue bersih. Bersih? Bersih. Jadi dokter juga agak bingung, maksudnya minimal Dengan ada, pola- iya minimal adalah sakit-sakit apa. Tapi Iya. hasil gue bagus terus Iya, maksudnya gitu. kan lu udah masuk ke negara-negara lain, Iya. pasti kan Lu percaya ada nggak? Gue nggak terpapar pernah apa kena gitu. COVID kemarin itu. Nggak, sama sekali. Gue dicolok itu, Ndro, mungkin sebulan puluhan kali, Ndro. Karena gue pasti pergi dong. terus. Pasti. Iya, tapi gue ngevlog bareng teman-teman gue COVID, gue di tracking, gue dipaksa untuk apa namanya? VCR. Ya, PCR. negatif. Ngevlog lagi sama ini negatif. Gue ke Turki kemarin bawa 3 nenek, itu kan 2 COVID. Ah. Jadi 1 harus tinggal di sana. Orang udah pasti Bang Det COVID juga. Jadi colok enggak. Karena lu yang bawa itu ya, Iya. yang menjaga ya. Setelah gue pikir-pikir ya mungkin karena memang pola hidup gue menurut gue sehat. Karena satu, gue nggak pernah ngerokok. Gue ngopi ngeteh juga nggak pernah. Jadi nggak pernah makan gula gitu. Terus gue hobinya olahraga, naik gunung. Jadi sehat gitu. Terus ngelihat masalah tuh nggak pernah pusing. Jadi happy aja lah gitu. Jadi sistem imunnya kuat. Mungkin seperti Mungkin itu itu ya. gitu ya. Gue juga lupa kapan terakhir sakit. Tapi bener-bener sudah ke negara-negara lain nggak kena COVID ya? Enggak, bersih. Jadi ya? gua tuh portofolio gua nggak pernah COVID. Sampai kayak gini loh. Dulu itu kan sebelum terbang ke Solo atau kemana gitu ya. Kan di sini dicolok dulu di Ya. bandara. Sampai sana kan masih 24 jam. Surat tuh masih berlaku kan ya. Ya. Tapi karena dulu tuh lagi heboh-hebohnya sampai hotel harus dicolok lagi Oh, gitu. lagi. Sampai yang kayak gitu. Saking ketatnya ya. Saking ketatnya. Jadi dicolok itu udah sampai katam kayaknya, terlalu sering. Dan karena gue brand ambassador juga, jadi kan kadang nggak bayar. Nggak bayar untuk pemeriksaannya. Iya, untuk kalau dari sininya gitu. Asik lah Ndro pokoknya. Asik Ndro. ya. 50 penghargaan lokal, nasional, internasional. Apa itu, Bang? Peraih. Di gudang gue banyak piala, tapi nggak cukup itu. Piagam sampai segini nggak cukup. Dulu kan gue memang akademiknya bagus ya. Ya. Akademiknya bagus. Jadi kalau nilai rapor tuh 9 semua gitu. Paling 8 1 gitu. Kadang wali kelas tuh dikomplain sama kepala sekolah. Kok Dedi nilainya 9 semua? Ya gimana Pak, dia setiap ujian nilainya 10, 100 gitu. Gua juara umum loh. Juara umum tuh dari sekolah itu juara satu diadu yang tertinggi. Jadi gua tuh sering sekolah. Bukan tipikal rebel sebenarnya malah. Bukan tipikal pemberontak ya. Rajin. Gua tuh akademiknya bagus. Itu masih harmonis semuanya. Terus sekolah nggak bayar karena beasiswa. Terus dulu SMA 9 tuh salah satu yang terbaik ya. Jadi masuk situ, ranking juga. Lomba-lomba apa tuh piala dapet semua. Jadi gue pun pertama kali kerja itu nggak ngelamar. Ya. Karena gue salah satu terbaik di Unila. Jadi difasilitasi oleh Pusat Jasa Ketenagakerjaan. Dikasih surat gitu, disuruh antar ke perusahaan. Ternyata gue di sana diinterview. Malahan ya. Orang-orang masih pusing balikin toga, gue udah kerja gitu. Iya, maksudnya kan orang-orang traveler itu identik ya. Ya, teman gue gini, Bro. Identik dengan rebel, pemberontak, Teman gue tuh anti kemapanan. rata-rata kan kayak gini. Ini teman-teman gue sendiri ya. Mereka membranding dirinya dengan gondrong. Ya. Terus agak dekil, kata mereka. Traveler sejati tuh gini, Bang Det, kata dia. Bukan kayak lu, glowing gitu kan. Terus ya, Iya. berarti gue beda, gue bilang. Traveler pakai payung. Iya. Terus gue bilang gini, sebenarnya masing-masing orang itu, boy, gue bilang itu punya karakternya sendiri, brandingnya masing-masing gitu. Kalau gue pengen menjadi seorang traveler yang juga sukses di dunia akademisi. Jarang ada loh traveler yang profesor doktor nanti. Gue kan masih kuliah S3. Lo kebayang nggak, gue udah keliling kemana-mana, tapi gue kampusnya jalan. Lu skripsi nggak lulus-lulus, gue bilang. Ayo dong. Ya gimana, gue jalan terus. Nah itu masalahnya. Gimana cara bagi waktunya, Bang? Manajemen waktunya harus ketat banget. Lu Harus tipikal ketat orang banget. yang memang benar-benar rapi secara manajemen. Lu kebayang nggak, gue tuh dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah dalam sehari itu nggak ngerjain apa-apa. Jadi kalau gue pun pagi sekolah, sore kursus. Pagi kuliah, sorenya kerja. Jadi kayaknya kalau sehari nganggur, nggak ngapain tuh, kayaknya gue nggak pernah ada satu hari seperti itu. Iya. Sekalipun dalam satu hari nganggur, itu gue ngedit video buat YouTube gue. Kan udah sense tuh lumayan. Iya, iya. Ngedit gue sebanyak-banyaknya. Jadi nggak pernah nyanyiin waktu. Nggak pernah ada waktu kosong. Rugi.
rugi. Itu lo dapet dari pengalaman traveling atau memang dari dulu memang orangnya Memang dari awal itu pembelajar. Jadi lu percaya nggak, walaupun gua SMA-nya tuh A3 tuh SOS ya, sosial? sosial ya. Tapi gua tuh punya sertifikat kursus akuntansi, dasar 1, dasar 2, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Jepang. Gua lalap habis semuanya karena begitu pulang sekolah bengong, gua kayak orang gila. Ngapain ya? Energi gua masih banyak gitu. Nggak Ngapain ya? main, nongkrong gitu nggak? Ya, main-main tapi nggak sampai yang kebablasan tuh enggak. Jadi gue ngerasa kalau gue terlalu banyak main, banyak ruginya. Gue tetap bisa sambil kursus masih bisa main juga. Gitu. Energinya apa tuh? Banyak ya? Banyak energinya. Pula-pula berarti Apa? golong darahnya bukan ini? Bukan. Gua B. Nah, contoh. Gue kan sekarang duta donor darah Duta donor. Lampung. Gue udah donor darah sekitar 50-an kali lebih. Dan darah gue selalu dipakai. Artinya darahnya sehat. Kan kalau kita donor darah, ada beberapa penyakit yang terseleksi ya. Terus kalau darah kita nggak bisa dipakai, kita kan diinformasikan. Darahnya tidak bisa dipakai karena mengandung virus ini. Sudah diambil padahal ya? Udah diambil. Nah, dengan rutin donor darah 2 bulan sekali, dan darahnya dipakai, itu sudah sebagai bukti bahwa kita sehat. Udah dapat sertifikat tuh? Oh, banyak. Banyak ya? Sertifikat ke-10, ke-25, ke-sekian banyak semua kan. Pin, rompi, Iya, topi, selempang aja gue udah ada. Kalau zaman dulu itu berapa kali tuh ke Istana Negara. Ya, saya pernah dengar Nggak tahu itu. sekarang nih. Nggak ngarepin itu sih, yang penting sehat aja. Ini selain tentang lo bang, kalau ngelihat dunia traveler sekarang gimana nih anak-anak yang sekarang aja ya, ngelihat anak-anak yang sekarang itu traveler itu ada bedanya nggak dengan waktu lo travel? Ya, jelas bedanya Masa banyak. zaman-zaman Kalau dulu dulu. kan penikmat banget ya. Kalau sekarang kan mereka lebih kepada pembuat kontennya gitu. Tapi gue nggak menentang perkembangan zaman karena zaman sekarang sudah seperti itu. Jadi dengan menjadi seorang traveler bisa menghasilkan uang. Dan itu pun gue rasain gitu. Dan Maksudnya penghasilannya bisa dari mana-mana sekarang ini ya, bisa dari konten. Iya, YouTube dapat AdSense, Instagram dapat endorse. Jadi BAB itu kan lumayan juga, kontraknya kan bisa ratusan juta kayak gua. Kemudian TikTok sekarang udah ada Ke TikTok juga. iya, udah ada duitnya juga. Zaman udah enak sekarang. Gitu. Udah tinggal yang kreatif, yang gercep. Nah, ini nih, dengan perjalanan itu semakin ada orang-orang baru, lo merasa tersaingi nggak? Kalau gue malah kayak gini, Bro. Gimana caranya, ini kalau lu ngeliat WhatsApp gua, ini kan hampir 10.000 kontak number. Ya, job itu banyak banget. Dan gua tuh nggak bisa badannya dibagi-bagi. Ya. Gimana caranya gua tuh berbagi job kepada teman-teman itu? Karena nggak bisa gua ambil semua Iya, juga pasti. kan. Nah, bagaimana caranya banyak orang yang belum seberuntung gua kan. Dimana orang-orang tuh seperti gua zaman dulu, susah juga. Ya. Gimana caranya bisa ngasih peluang, ngasih pekerjaan. Gue nggak perlu dikasih duit, nggak apa-apa. Yang penting ngasih jalan itu sudah happy. Iya, dan perlulah regenerasi. Karena apa? Gue juga lama-lama juga tua juga. Kan gue lagi masih mengejar karir, menjadi profesor, doktor, masih mau banyak aktivitas lain yang masih dikejar, masih ada promo film, mau buat film gitu kan. Jadi mau tidak mau pasti jalan-jalannya ada sewaktu-waktu tumburan berkurang. Daripada ditolak, kasihin ke orang gitu. Tapi sekarang lagi cari orang-orang yang bisa. Kayak kemarin tuh ada tuh, Bang Ded, bawa tamu ya ke Jeju, ke Korea ya. Tumburan boy gue, cariin orang dong. Gue cariin. Berani nggak bawa tamu ke Jeju? Aduh bang, nggak berani bang. Oh, susah juga ternyata. Yang kan mereka pertama harus punya pengalaman. Pengalaman pasti. Minimal kalau nggak punya pengalaman, punya keberanian. Karena menjadi seorang tour leader itu kan harus berani ngambil keputusan di tempat gitu. Tapi kalau yang di Indonesia aja masih ada lah satu dua yang berani mereka ya. Tour leader, travel consultant, trainer, influencer, YouTuber, double license officer, fasilitator outbound, aktor, penyanyi, public speaker. Banyak ya, Boy? Iya. Ini apa, Bang? Niatnya mau ngapain? Energi gue besar banget berarti Energi lo besar itu bener, semuanya ngasilin duit loh. Itu semuanya ngasilin duit. Jadi nggak ada yang sia-sia ya lo ikutin semua itu dong? ya? Iya. Hobi sebenarnya semuanya, tapi dibayar gimana?
Iya. Ya. Tapi kan ada yang misalnya kata Hopi harus passionnya harus fokus ya. Ini sebenarnya semuanya saling berhubungan ya. Iya, Yang lo jalanin ini. jadi pada saat Atau kadang ada yang tabrakan gitu. gua terblow up dengan branding dosen bertualang, orang jadi pengen tahu, dosen kok bertualang sih? Iya. Pasti ini jalan-jalan dulu nggak pernah ngajar. Tapi mahasiswa kan ribuan dan deket semua sama gua dan mereka tahu gua dosennya gitu ya. Akhirnya gua jadi diundang jadi narasumber, pembicara, dan pada saat gua ngasih materi gua bagus karena gua praktisi juga. Iya. Akhirnya berkaitan tuh antara menjadi seorang trainer, menjadi seorang traveler, kemudian jadi public speaker juga, terus jadi fasil outbound, semuanya berkaitan. Dan akhirnya menjadi seorang traveler yang multiprofesi. Multitasking kalau sekarang. Amin. Capek nggak, Bang? Kalau passion, lo nggak pernah bilang Nggak capek. Iya, kalau passion ya. Kalau passion. Iya, kalau passion, Apalagi dibayar ya. iya, kalau passion capek. Iya capek. Tidur juga capek. Tapi bukan capek yang gimana gitu, enggak. Udah happy. Lo liat mata gue berbinar-binar. Gue kesini kan jauh kan, tapi asik aja. Asik aja ya. Iya. Dan yang terbaru lagi menjajaki MC dan aktor film nih katanya. MC itu katanya lebih sering Dulu- job sama aktor film nih. Iya, dulu waktu zaman gue kuliah, itu gue banyak sekali nge-host jadi MC, mau wedding, mau acara bank, perusahaan segala macem, bla bla bla, panjang sampai gue jadi karyawan, akhirnya udah nggak ambil-ambil lagi. Tapi sekarang masih banyak tawaran host-host. Jadi kayak gue di Indosiar juga kan, jadi host untuk Lampungpedia, program Lampungpedia. Program Iya, feature-nya jalan-jalan, ya, jalan-jalan. Lampungpedia. Kemarin host jalan-jalan jelajah Lazada, gitu. Jadi kalau yang masih berhubungan sama apa yang gue bisa lakukan, gue ambil. Kemarin, iya masih juga kemarin apa namanya moderator diundang kedinasan ke moderatorin staf presiden, kemudian kementerian segala macam sering juga. Traveler, dosen, Iya. dan lain-lain itu sekarang merambah dunia acting. Betul banget. Jadi Ayudhya dan Jalan Pulangnya adalah film layar lebar yang pertama. Pada saat film itu dimulai, sebenarnya temen gue nih, Bang Rizkon tuh pengennya gue tuh setiap Rabu ada di Kedongdong, reading, proses yang beneran gitu. Tapi satu, gue masih jadwal ngajar yang full. Nah, bukti bahwa gue ini ya, berdedikasi. Jadi gue bilang, Bang, gue nggak bisa kalau harus ke sana terus. Jadi gini aja, syuting-syuting aja teman-teman. Nanti gue yang ujung-ujung aja lah. Ya, peran Full. sedikit nggak apa-apa. Yang peran-peran yang maksudnya yang nggak banyak gitu loh. Dan betul, gue betul-betul yang hari-hari terakhir gue syutingnya beres ya kan. Tapi sebelum itu memang sudah sering syuting film pendek, ya menjadi begal, jadi Pak RT, jadi Ustadz lah, apa pokoknya belajar acting. Ada basicnya. Gua kan nggak pernah belajar acting, jadi belajarnya otodidak dan otomatis saja gitu di situ. Terus setelah Ayudhya selesai bungkus, kita promo-promo dan pada akhirnya tayang di CGV Lampung, tayang 27 hari loh waktu itu. Kita gala premier juga di Palembang, tapi mungkin karena PSBB jadi untuk mau ke Jawa dan sekitarnya agak sulit ya. Pak Menteri Sandiaga Uno kirim karangan bunga loh ke kita, bangga gitu bahwa anak-anak muda gitu bisa buat film yang menasional gitu. Apa pengalaman? Ini pengalaman pertama layar lebar. Iya, Ayudhya dan Jalan Pulang. Apa yang didapat waktu itu? Gue berperan sebagai Om Agus. Nggak banyak peran gue, tapi bisa kunci juga karena gue yang nyulik si Ayudhya kecil gitu. Jadi adegannya itu ada adegan nangis, kemudian ada salah satu scene yang memang agak risih gue karena syutingnya di Pasir Gintung. Gue harus ada adegan lari-lari di situ bareng istri gitu, lari-lari. Lu kebayang di pasar gue lari-lari, dikira orang kan gue maling. Maling. Tapi kan ada kamera untungnya. Iya, coba deh orang tuh ngeliatnya gimana gitu ya. Gue ngerasa gimana, cuman bodo amat. Belum lagi di mana tangga penyeberangan itu gitu kan ya. Tapi bungkus lah, alhamdulillah selesai. Terus film kedua. Film kedua nih, katanya lagi garap film kedua. Dan sudah jadi ya? Film kedua udah jadi, film ketiga pun sudah. Film itu kedua dengan orang yang sama? dengan Bang Rizkon dan teman-teman yang ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi film kedua genrenya berbeda. Kalau yang pertama drama, yang kedua ini action, silat. Wah. Oh, dari drama keluarga, ada adventure drama juga. keluarga, Drama ya. keluarga ke Silat, action, ya.
Jadi di situ ya gue diharuskan numbuhin jenggot, kumis, ngitemin kulit, belajar silat, gitu, ngurusin badan. Oke, karena memang sudah dibayar gitu ya, secara profesional, tanda kontrak, di Apa itu DP judul dulu. itu? Hikayat Pendekar Kakot. Kayak pendekar kakak. Ya udah bungkus juga, keren juga filmnya. Film ketiga, Enggak, yang Hikayat ini film layar lebar juga. film layar lebar Baja. juga, iya film layar lebar juga. Sudah Belum tayang? tayang, Belum tayang. Doain ya tahun ini ya. Amin, amin. Film yang ketiga rubah genre lagi, horor. Jadi horor, Horor, judulnya Sukma Ilang. drama, Action, action, horor. Nah, nanti nggak tahu film keempat. Kalau gua sih drama. Komedi berharap belum komedi, Oh komedi. ya, komedi juga boleh gitu. Jadi kan kita belajar terus di situ ya. Untuk film Sukma Ilang ini keren banget. Banyak kejadian mistis pada saat syuting, setelah syuting ya pokoknya seru lah. Gue aja nggak sabar. Jadi pengalaman horor itu ada di luar syuting juga. Pada saat syuting, iya. Jadi mana ya ceritanya ya? Kita tuh banyak mengambil tempat-tempat yang memang orang aja nggak berani ke sana gitu. Kita syuting di sana gitu. Jadi ada satu tempat yang konon katanya di situ pernah ada suami istri yang dibakar hidup-hidup gitu. Kita syuting di situ dan pada saat syutingnya di situ ya kita mengalami gangguan-gangguan mistis gitu. Ada ya. Ada dan nyata banget di gua gitu. Bisa Dan digambarin nggak bang, film Sukma Ilang ini? film Sukma Ilang tuh menceritakan tentang seseorang yang hilang di gunung. Gunung kan Gunung Sukma Ilang tuh ya. Mungkin karena jiwanya kosong seperti itu. Kemudian dengan ini fiksi sih ya, tapi banyak juga kisah-kisah yang hampir mirip dengan itu. Nah, jadi banyak orang yang tertarik pada akhirnya gitu. Dan orang nunggu-nunggu kapan tayang gitu. Kalau dari segi kualitas wah diancungin Oke ya. jempol, oke dong gitu. Ada perubahan apa nih ketika pindah genre ini? Apa yang harus dilakukan? Iya, kalau di Hikayat Pendekar, kalau di Ayu Deda Jalan Pulangnya gue jadi om-om. Ya. Di Hikayat Pendekar Kakot jadi pendekar. Kalau di sini gue jadi dosen yang tertarik dengan ilmu metafisika. Jadi gue tertarik dengan dunia mistis seperti itu. Gue ada adegan yang harus mengeksorsis, kemudian yang apa namanya, banyak beberapa adegan yang pelanting-pelanting segala macam juga lah. Pokoknya keren banget, lo harus nonton bro. Gitu. Kenapa kita harus nonton? Karena ini adalah salah satu film yang kalau pada saat lu nonton, lu tuh nggak mau beranjak. Pasti pengen duduk terus, pengen tahu cerita seperti apa. Gitu. Menakutkan pada saat syuting, menakutkan pada saat nonton juga. Dan ini produksi orang Lampung. Iya. Orang Lampung yang menembus layar lebar. Apa yang lu ambil gitu? Apa memang itu untuk exposure juga nih gitu kan? Atau emang niat ingin belajar acting atau membantu? Kalau menurut film gue ini? sudah saatnya film komunitas naik kelas. Ya, jadi kita tidak bicara lagi film Lampung atau film nasional. Begitu film sudah tayang di bioskop itu udah skalanya Skala nasional. nasional. Terlepas yang itu yang buat adalah lokal orang Lampung atau apapun, tapi pada saat dia bisa menembus nasional, Itu bioskop itu udah skalanya udah nasional. sudah setara ya, Udah dengan iya, film acungi nasional. 2 jempol karena nggak mudah loh buat film tuh sulit, bro. Iya. Tapi proses untuk promosinya, menembus bioskop itu kan jauh lebih sulit juga gitu. Ternyata industri memang tidak semudah itu. Iya, tapi Bisa. kita adalah orang-orang yang pekerja keras, nekat, kemudian punya mimpi. Jadi nggak pernah takut. Kalaupun ada masalah, anggap itu tantangan aja. Fokus kepada solusi aja gitu. Kapan ini kalau boleh tahu untuk Tayang. film Sukma Ilang? 16 Maret 2023 di CGV. 16 Maret. Iya. Sekitar Sebulan, lebih satu bulan ya. tengah lagi ya. Iya gitu. Apalagi yang mau dikejar? Kita sudah mau produksi film keempat sih. Tapi nunggu ini tayang dulu gitu. Dan untuk genrenya belum bisa dikasih tahu karena kita juga masih proses praproduksi. Kalau ada beberapa proyek di luar itu juga masih dalam tahap penjajakan gitu. Ada yang belum boleh diinformasikan. Ya, tapi kalau untuk yang kegiatan travelingnya masih jalan? Masih bulan kemarin baru meeting lagi, bulan depan gue sudah mulai jalan lagi. Gue jalan tuh ya bisa seminggu, bisa sebulan nggak pulang. Jadi sekali jalan tuh bisa jadi langsung 15 provinsi itu bisa. Wow. Gitu. Jadi setiap hari tuh ganti hotel, satu hari itu bisa 3 penerbangan, sering kayak gitu.
Jadi ini fisik ini kalau bukan buatan Allah udah hancur lah. Gitu. Itu orang rumah nggak komplain tuh. Kan ATM di dia. Itu kuncinya ya. Iya. Itu kunci. Kadang-kadang diajakin. Kalau wisata belanja, istri ikut, Tapi yang ini- belanja. Tapi gue pernah ngajakin dia backpackeran sekali. Ikut backpackeran. Ayo, waktu itu gue ajak ke Kuala Lumpur, Malaysia ya. Begitu sampai di bandara malam, yuk istirahat dulu. Dia udah bawa tas geretnya tuh. Gue bilang mau kemana? Ya ke hotel istirahat. Ya enggak, kalau backpacker itu tidurnya ya di situ, di semen, dikebut aja pakai jaket. Jaketnya dipakai buat bantal. Oh, nggak dikasih tahu dari awal. Terus kata dia, wah, nggak mau lagi lah ikut kalau backpackeran. Ya makanya, ngapain Ada ikut? hotel-hotel murah nggak juga nggak? Enggak, kalau kita udah stay di bandara kan udah nggak bisa kemana-mana lagi. Oh ya, juga. untuk pindah lagi ya. Lagian kita kan konsepnya backpackeran. Nggak mau dong hotel mahal. Bukan yang murah-murah gitu. Kalau backpackeran kalau bisa ada yang gratis. Oh, itu kuncinya. Kan yang mahal itu kan transportasi, akomodasi. Iya, contoh nih misalkan untuk bayar hotel aja misalkan bisa 300.000. 300.000 kalau untuk makan bisa berapa Lumayan hari? ya. Iya. Kapok istri terus. Kalau backpackeran kagak mau. Nggak mau. Tapi kalau udah wisata belanja, iya, tapi kan gue jarang wisata jarang belanja. ya. Iya. Lebih banyak backpackeran. Yang nenek gunung, terjun ke laut gitu-gitu yang sering. Gue nggak mau dia. Oke. Gitu. Makasih banyak nih, Mbak Nedi nih. Sama-sama. Nanti kita eksplor lagi. Kalau habis pulang dari mana? Nanti mau ke NTT, mungkin ke Wakatobi lagi, ke Rote, perbatasan antara Australia juga itu. Perbatasan antara Atambua sama Timor Leste. Kemarin sempat ke Timor Leste juga. Seru loh, kaki gua yang kiri di Indonesia, yang kanan di Timor Leste ya, perbatasan tuh ya. Perbatasannya. Dan mungkin ke situ lagi, ada 6 daerah skala prioritas yang mau kita datengin di situ. Oke. Sukses untuk Mbak Nedi. Sama-sama. Perjalanannya, karirnya, dan filmnya. Amin. Semoga lancar dan ya kita bisa ketemu lagi nih ngobrol-ngobrol. Oke. Terima kasih. Hmm. Selamat apa nih ya? Selamat jalan. Karena mau jalan-jalan ya. Karena mau jalan-jalan habis ini ya. Oke. Terima kasih. Itu aja ya dari saya.